Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi Solehat MPD, selaku dosen dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum, yang beranggotakan Dwi Rani Syopianis dengan 2 digit NIM terakhir 45 dan Nivia Pertiwi dengan 2 digit NIM terakhir 53. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, dan garis pembelajaran kurikulum ganda lainnya. Untuk memudahkan proses belajar mengajar, proses perkembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pengembangan kurikulum itu ada rentangan kegiatan atau range of activity. Kegiatan pengembangan yang paling luas yaitu rancangan kebijakan kurikulum yang berisi tentang apa yang harus diajarkan dan sebagai pedoman bagi para pengembang kurikulum lebih lanjut, seperti menyusun buku teks, modul, program film, rekaman, audio. Tujuan kelembagaan atau institutional purpose. Tujuan kelembagaan harus sejalan dengan visi misi sekolah. Setiap sekolah memiliki visi dan misi yang berbeda. Kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan kelembagaan agar pengalaman belajar yang didapat siswa di sekolah dapat mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip relevansi, kedua prinsip efektivitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip kesinambungan atau kontinuitas, yang kelima prinsip fleksibilitas atau keluasan, dan yang keenam prinsip berorientasi tujuan. Selanjutnya landasan filosofis dibacakan oleh Dwi Rani Syopianis. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudari Nivia Pertiwi, selanjutnya landasan filosofis. Landasan filosofis memiliki pengertian secara harfiah yaitu cinta akan kebijaksanaan. Dan manfaat filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan pada hakikatnya, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan dipengaruhi oleh filsafat suatu bangsa, maka kurikulum yang dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Kemudian ada landasan psikologi, yang landasan psikologi
Yang pertama itu psikologi memiliki artian ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam penentuan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Psikologi itu ada dua, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Landasan sosial budaya. Pendidikan adalah budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks itulah anak didik diharapkan dengan budaya manusia dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia berbudaya. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan rasa manusia yang diwujudkan dalam 3 gejala. Yang pertama, ide, konsep, gagasan, norma, dan peraturan dan lain-lain. Kedua, kegiatan, yakni tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, benda hasil karya manusia. Selanjutnya itu ada landasan perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan yang memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.